Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Pak? Oke, saya mulai saja ya. Jadi mohon maaf untuk waktu perkuliahannya saya tunda, karena tadi pagi saya masih kontrol ke dokter. Ya, terima kasih untuk kehadiran kalian di perkuliahan praktikum perpajakan di TM ke-10 ini. Jadi untuk TM ke-10 ini kita akan membahas mengenai pengisian SPT ya, khususnya untuk karyawan, jadi OP, pegawai atau karyawan, eh, ini yang pegawai tetap ya, pegawai tetap, karyawan statusnya pegawai tetap untuk swasta, eh, di mana kita menggunakan contoh ini saya menggunakan untuk formulir 1770S. Jadi di sini berarti dia penghasilannya setahun di atas 60 juta ya. Sebentar saya admit teman kalian dulu. Eh, untuk pengisian SPT 1770 itu sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya, yaitu itu untuk apa namanya, SPT OP yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas, jadi menggunakan 1770. Nah sekarang ini yang untuk apa, OP sebagai karyawan ya. Dia mendapat penghasilan dari pemberi kerja, jadi menggunakan bisa 1770S atau 1770SS. Kalau 1770SS berarti dia penghasilannya setahun 60 juta atau di bawah 60 juta. Karena di sini contoh, untuk contoh ini saya menggunakan penghasilannya di atas 60 juta, berarti menggunakan 1770S. Untuk pengisian 17, sebentar, saya admit teman kalian dulu. Untuk pengisian formulir khususnya untuk 1770S dan SS, yang ada S-nya, itu datanya diambil dari bukti potong 1770 A1 atau 1721, sorry. Bukti potong 1721 A1 atau A2 ya. Jadi khususnya untuk SPT 1770S dan SS, yang ada S, ini berarti karyawan. Pengisian SPT-nya kita ambil dari data bukti potong 172, formulir 1721 A1 A2 yang telah diberikan oleh pemberi kerja ya. Jadi di situ ada bukti potongnya, dan bukti potong itu kita masukkan di SPT ini 1770S atau SS ya. Jadi sedangkan untuk 1770 karena dia OP yang memiliki usaha atau badan bebas, tidak ada potongan dari pemberi kerja ya, itu berarti harus langsung mengisi sendiri kalau 1770 ya, berdasarkan data yang ada dari laporan keuangan atau eh, data penjualan dan sebagainya kalau dia menggunakan norma penghitungan saja. Nah ini jadi sekali lagi untuk pengisian 1770S atau SS yang ada S-nya, itu di dasar pengisiannya datanya kita ambil dari bukti potong 1721, formulir 1721 A1 atau 2, A2. Kalau 17 untuk pegawai tetap ya. Jadi kita ambil dari bukti potong 1721 1721 A1 untuk pegawai tetap swasta dan atau penerima pensiun, atau A2 itu untuk PNS dari Polri dan penerima pensiunnya. Jadi karena kemarin kita sudah mengisi formulir 1721A1, untuk ini contohnya untuk karyawan swasta ya, karyawan tetap swasta, berarti tinggal dimasukkan saja ya. Kecuali kalau dia ada penghasilan lain ya. Misalnya Raka sebagai karyawan juga memiliki dua pemberi kerja, misalnya ada dua sumber pemberi kerjanya, dua sumber penghasilan, ya itu berarti harus ditambahkan lagi untuk penghasilannya. Atau Raka selain sebagai karyawan juga memiliki usaha, berarti dia harus menggunakan 1770 ya. Jadi kalau Raka hanya sebagai karyawan menggunakan 1770S atau SS, tergantung jumlah penghasilannya setahun. Apabila Raka di sini selain bekerja sebagai karyawan,
tapi juga dia memiliki usaha. Berarti formulirnya digunakan yang 1770 S. Ya. Oke, kita mulai saja. Jadi untuk kemarin, sebentar, nah untuk pengisiannya ini nanti dibaca sendiri lagi ya. Jadi untuk tahun pajak tetap seperti kita isikan di sini. Ini tahun pajaknya. Jangan lupa, seandainya, nah ini masih manual ya. Jadi kalau kita mengisi dengan ESPT, setiap data ini sudah dari database-nya sudah muncul dengan sendirinya. Tapi karena kita di sini contohnya manual, kita belum karena lab-nya masih di renovasi, belum bisa masuk lab, jadi saya mencontohkan dengan cara manual. Nanti akan saya tambahkan untuk materinya bagaimana mengisi SPT menggunakan apanya e-form ya. Jadi mengisi ini seharusnya mengisinya langsung dengan e-form ya untuk melaporkannya. Jadi data di sini SPT ini kita ambil dari data bukti potong yang kita sudah buat minggu lalu ya. Jadi ini bukti potongnya yang kemarin kita buat. Contohnya Raka di sini ya. Di sini data pemotongnya PT Sejahtera, NPWP PT Sejahtera di sini. Nah, ini nomor urut Raka contohnya. Ini masa pajaknya yang atas kanan 0112 berarti 1 tahun. Kalau dia misalnya hanya 6 tahun, 6 bulan misalnya dari Januari sampai Juni saja berarti 01 sampai 06. Nah, kita anggap di sini Raka bekerja setahun untuk penghasilannya dilaporkan. Kemudian di sini ada identitas penerima penghasilan, berarti di sini identitasnya Raka, NPWP-nya Raka, NIK-nya Raka nanti bisa ditulis ya, harus lengkap. Kemudian namanya Raka, alamat harus lengkap juga. Jabatan manajer, di sini juga ada status PTKP-nya, di sini Raka K1 ya. Berarti di sini dia statusnya kawin dan memiliki 1 tanggungan. Ini untuk bukti potong yang kemarin yang telah kita buat. Nah, kemudian di sini kita cross yang 21 100 ya. 01 berarti di sini dia sebagai ini bukti potongnya 1721A1 ya. Nah, di sini. Nah, ini formulir 1721A1 berarti di sini Raka sebagai pegawai tetap swasta. Nah, ini bukti potong ini yang mengeluarkan pemberi kerjanya diberikan ke wajib pajak yang bersangkutan. Nah, nanti wajib pajak yang bersangkutan harus melaporkan penghasilannya menggunakan SPT. Nah, data SPT itu diambil dari bukti potong ini kalau dia sebagai karyawan. Ini tinggal dimasukkan. Jadi ini bukti potong kemarin. Kita mengulas sedikit ya. Jadi di sini sudah kita isi semua gaji penghasilan setahun, kemudian tunjangan setahun dan seterusnya. Sehingga kemudian di sini ada biaya jabatan. Jadi yang mengisi ini pemberi kerja ya, yang memberi buat bukti potong. Nah, di sini sudah ada pemotongannya sebesar 821.000. Kemudian paling bawah ini identitas pemotong. Jadi yang mengurus pajak di PT Sejahtera. Yang mengurus pajak namanya Seto. Jadi di sini NPWP Seto, tanda tangannya Seto. Kalau di bukti potongnya. Untuk di SPT-nya, tanda tangannya harus wajib pajak yang bersangkutan. Ya. Oke, dari sini sekiranya sudah paham ya. Jadi data ini kita masukkan ke SPT. Nah, ini SPT-nya. Jadi SPT tahunan ini, Raka akan melaporkan. Nah, dia masukkan data dari bukti potong tersebut ke sini. Jadi 1710S karena penghasilannya di atas 60 juta. Ya, ini dari bukti potong ini di atas 60 juta. Kebetulan Raka 72 juta ditambah 1.800.000 ditambah tunjangan lagi 1 juta totalnya. Ada honor juga ya, dapat honor dan THR totalnya 23.600.000. Berarti di atas 60 juta. Jadi di sini penghasilannya, penghasilan brutonya ya. Nah, ini SPT-nya kita tulis tahun pajaknya,
pembetulan pertama, kalau kita pertama kali melaporkan berarti pembetulan ke nol. SPT ini masih bisa dibetulkan kalau kita, ada kesalahan setelah kita lapor. Kalau ada pembetulan, misalnya yang pertama, berarti di sini pembetulan yang pertama. Kemudian masih ada kesalahan lagi, bisa kita tarik, kita betulkan, ini namanya pembetulan kedua dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada, saya besarkan sedikit ya. Nah, ini 1770, ini SPT tahunan, pajak penghasilan, pajak orang pribadi, yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Kemudian dalam penghasilannya dalam negeri atau ada penghasilan dalam negeri lainnya, dan yang kalau ada juga penghasilan yang apa namanya dikenakan PPh final dan atau bersifat final, bisa dimasukkan di sini. Jadi kita tambahkan dari data yang ada bukti potong itu, kita tambahkan kalau ada penghasilan lainnya di sini. Sedangkan kalau Raka di sini penghasilannya selain dari sumber pemberi kerja, misalnya ada dia punya usaha sendiri, berarti di sini dia harus menggunakan formulir 1770. Ya. Sedangkan kalau ada penghasilan dari pemberi kerja lainnya, bukan apa namanya usahanya sendiri, dia tetap bisa menggunakan 1770S, ya. Tapi ditambahkan lagi selain dari bukti potong, penghasilan apa lagi yang dia terima. Nah, ini identitasnya, identitas Raka sudah di sini ya. NPWP-nya Raka, nama Raka, pekerjaannya Raka sebagai apa, manajer atau sebagai karyawan sejahtera kalau ditulis di sini, dan seterusnya. Kemudian perubahan data, misalnya ini sudah data yang kedua, misalnya tidak ada perubahan data, kita cross tidak ada. Nah, yang pertama di sini harus kita masukkan data penghasilan netonya. Ya, jadi penghasilan neto itu berarti penghasilan bruto setelah kita kurangi dengan PTKP-nya. Nah, di sini penghasilan neto ini diambil dari apa namanya bukti potong kemarin, ya penghasilan netonya. Jadi penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan di sini 79.420 ya. Jadi penghasilan netonya kita ambil dari bukti potong ini. Nah, bukti potong ini penghasilan netonya baris ke-12 ya. 79.420. Jadi tinggal masukkan di sini. Nah, ini sudah ada panduannya. Penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini di bawahnya sudah ada panduannya ya. Saya perbesar biar kalian bisa lihat. Nah, di sini penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan tadi di sini 79 ya. 79 420. Nah, ini diambil dari mana? Diambil dari bukti potong. Nah, ini diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap formulir 1721A1. Ya, berarti ini bukti potong 1721A1. Angka 14 yang dilampirkan atau bukti potong lain. Nah, kalau ada bukti potong lain berarti tinggal dijumlahkan saja. Misalnya rekan dapat bukti potong dari pemberi kerja yang kedua misalnya. Nah, itu nanti dijumlahkan di sini, ya. Kebetulan ini Raka hanya satu pemberi kerja. Nah, ini diambil dari 1721A1 kalau karena di sini swasta. Kalau Raka sebagai PNS diambil 1721A2 berarti. Angka 14. Nah, datanya di sini. Nah, ini bukti potong saya ambil ya. Nah, ini bukti potong angka atau baris ke-12 ya. 14 sorry. Nah, ini di data penghasilan neto untuk penghitungan PP pasal 21. Ini dari bukti potong yang dia terima 79420. Jadi tinggal masukkan saja data dari bukti potong yang dia terima. Kalau ada dua bukti potong berarti ditambahkan saja. Misalnya ada bukti potong yang lain jumlahnya 50 berarti 79, misalnya 50 juta bukti potong lain untuk penghasilan netonya berarti ditambahkan 79420 ditambah bukti potong yang lain 50 juta berarti totalnya berapa di sini ya. Misalnya di sini ada dua penghasilan Raka, sumber penghasilan, dia terima dua bukti potong, dua bukti potong yang dari PT Sejahtera dan PT ABC misalnya 50 juta berarti ditambahkan 79420 ditambah 50 juta di sini.
Nah, setelah kita isi ini penghasilan neto, kemudian kedua penghasilan itu dalam negeri lainnya. Nah, karena di sini tidak ada, berarti kita kosongkan ya. Kemudian penghasilan neto luar negeri kebetulan tidak ada, jumlah penghasilan neto ditambahkan saja. Baris 1 tambah 12, sorry, baris 1, 2, 3 ditambahkan. Ini tetap totalnya 79.420. Kemudian kalau ada zakat sumbangan yang dia diterima Raka dimasukkan di sini, tapi tidak dihitung zakat, tidak dihitung pajaknya ya, karena zakat sumbangan ini bukan objek pajak. Tapi kalau di Raka menerima apa namanya penghasilan yang bukan objek pajak tetap dimasukkan, tapi tidak dihitung pajaknya ya. Kemudian keenam, jumlah penghasilan itu setelah pengurangan zakat sumbangan. Sorry, kalau ini apa namanya kalau ada zakat ya, kalau kebetulan di sini tidak ada zakat atau sumbangan ya, jadi kita kosongkan saja. Nah, kemudian di sini ada bagian B, ini untuk penghitung penghasilan kena pajaknya, PKP-nya. Ya. Ini saya ingat kita melihat lagi untuk bukti potongnya ya. Nah, untuk mengisi bukti potong ini, sorry ya, jadi saya lupa tadi. Untuk mengisi SPT harus kita isi dari belakang dulu ya. Jadi saya kelupaan tadi. Jadi untuk mengisi SPT, baik OP maupun badan, kita isi dari lampiran terakhir dulu. Jadi untuk 1770S ini ada dua lampiran, jadi kita isi dulu lampiran terakhirnya ya. Sorry. Jadi saya kelupaan tadi. Karena di sini ada dua lampiran, kita isi dulu lampiran yang dari belakang. Karena nanti data dari belakang ini akan diambil pada data di depan. Ya, jadi kita isi dulu lampiran terakhirnya. Nah, ini di lampiran kedua, ini ditulis dulu ya, karena manual di sini. Jadi tahun pajak, NPP Raka, nama Raka. Kalau menggunakan e-form ini sudah otomatis di sini. Atau menggunakan ESPT ya, sudah otomatis ya. Nah, ini lampiran 2 gunanya untuk mengisi penghasilan yang dikenakan PPh final kalau ada. Kemudian untuk mengisi melaporkan harta pada akhir tahun, kewajiban pada akhir tahun, dan daftar susunan anggota keluarga. Nah, karena di sini Raka sudah menikah, statusnya kawin, berarti diisi nanti untuk data keluarga kakaknya ya. Jadi untuk bagian A ini mengisi penghasilan yang dikenakan PPh final kalau ada. Kalau tidak ada kita kosongkan. Misalnya kalian menerima bunga deposito dan sebagainya, jadi dimasukkan di sini. Kalau tidak ada kita kosongkan. Kemudian bagian B harta. Nah di sini kebetulan sebetulnya ada hartanya Raka ya, ada mobil, ada rumah dan sebagainya, tabungan. Nah itu seharusnya dimasukkan di sini. Karena saya belum sempat memasukkan, jadi nanti kalau ada tugas kalian masukkan. Misalnya Raka ada harta dan sebagainya, ya masukkan di sini. Seandainya di sini nanti ada kewajiban juga dimasukkan di sini kewajiban misalnya pinjaman dari bank dan sebagainya masukkan di bagian C untuk kewajiban atau utang pada akhir tahun ya. Jadi karena di sini 2017 berarti harta dan kewajiban per 31 Desember 2017. Kemudian yang D di sini daftar susunan anggota keluarga. Jadi di sini misalnya ada istrinya Raka, siapa namanya, kemudian anaknya, misalnya tanggungan satu anak, siapa namanya, ditulis saja di sini, nicknya, hubungan keluarga, istri, dan sebagainya, pekerjaan, istrinya bekerja sebagai apa, dan sebagainya. Anaknya juga sebagai, misalnya pelajar, dan sebagainya. Nah, nanti di data itu sudah ada ya, nama istri dan anaknya, tinggal kalian masukkan saja nanti. Kalau sudah, kita masuk ke lampiran 1. Ya.
Jadi lampiran 1 gunanya apa? Dilihat di sini saja, di kopnya ini. Jadi lampiran 1 gunanya untuk mengisi penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kemudian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain. Jadi kalau ada penghasilan neto negeri lainnya tinggal dimasukkan di sini, ya. Nah, di sini bagian A penghasilan neto dalam negeri lainnya kebetulan tidak ada, kita kosongkan. Misalnya dia mereka punya usaha sewa rumah misalnya. Kalau ada dimasukkan di sini, ya. Kebetulan tidak ada, kita kosongkan saja. Kemudian bagian B ini untuk mengisi penghasilan tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini misalnya Raka menerima bantuan sumbangan misalnya berapa di sini. Warisan berapa kita masukkan, tapi tidak dihitung pajaknya, ya. Kemudian bagian C ini untuk mengisi daftar pemotongan pemungutan oleh pihak lain, PPh yang ditanggung atau PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, di sini karena Raka dipotong oleh PT Sejahtera, ya, tadi. Jadi bukti potongnya kita masukkan di sini. Jadi nama pemotong atau pemungut pajaknya di sini PT Sejahtera, NPWP PT Sejahteranya berapa di sini. Bukti potongnya kita masukkan di sini, bukti potong dari lembar bukti potong yang dia terima, kemudian tanggal bukti potongnya, dan jenis bukti potongnya ini pasal 21 sebesar 821.000. Kita ambil dari sini, dari bukti potong ini. Nah, dari bukti potong ini, ya, 821.000. Masukkan di lampiran satunya tadi. Ini. Kita total, ya. Kalau ada bukti potong lain bisa dimasukkan di sini dari PT ABC misalnya dan sebagainya. Jadi total berapa jumlah pemotongannya. Kalau sudah kita masuk ke lampiran utama, ya. Lampiran apa namanya SPT induk. SPT induk itu SPT yang paling depan. Halaman paling depan itu namanya SPT induk. Nah, ini SPT induk tadi, ya. Saya kelupaan. Ya, ini pengisiannya terakhir karena ada data yang kita ambil dari lampiran sebelumnya. Ya, kalau menggunakan SPT atau e-form ini sudah otomatis, ya, terisi data-data base-nya, data-data utamanya ini. Karena di sini manual, kita tulis sendiri tahun pajak 2017, SPT pembetulannya ke 0 karena pertama kali kita laporkan. Ya, jadi kalau ada SPT jadi bisa dibetulkan kalau ada kesalahan. Berarti kalau pembetulan berikutnya kita kasih angka 1 di sini, pembetulan yang pertama. Kemudian identitas Raka ditulis di sini, nama Raka, NPWP, pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian perubahan data, anggap saja tidak ada seandainya tidak ada perubahan data, kita cross tidak ada perubahan data. Nah, kita masukkan tadi di sini, ya, baru kita masukkan. Nah, ini kalau kita menggunakan e-form atau SPT sudah otomatis terisi di sini, ya. Ini sudah terisi sendiri kalau kita menggunakan SPT atau e-form karena dia akan mengambil data di belakang tadi. Saya masuk ke penghasilan netonya, ya, untuk menghitung penghasilan neto. Sorry, ini tadi untuk 79.420 ini kita ambil dari bukti potong, ya. Jadi di sini ada penjelasannya, besar. Nah, ini untuk penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan ini diambil dari manual, berarti kita ambil, ya, dari secara manual kita masukkan, kita lihat di bukti potong yang kita terima. Di sini diambil dari formulir 1721 A1 atau A2 ke baris ke-14, ya. Ya, karena di sini Raka hanya satu pemberi kerja, berarti dari PT Sejahtera saja. Ini bukan diambil dari belakang, tapi kita ambil dari bukti potong di sini.
bukan dari lampiran belakang tadi ya, tapi dari data bukti potong baris ke-14. Baris ke-14 ini ya. Nah, ini 79420. Kita ambil dari bukti potong. Kalau seandainya SPT untuk apa namanya? SPT untuk badan. Nah, ini angka-angka di depan ini banyak kita ambil dari lampiran yang belakang ya. Tapi karena ini SPT OP, kita ikuti saja di sini. Berarti ini kita ambil dari bukti potong. Ya. Ini tidak ada dari lampiran sebelumnya, tidak ada. Kecuali 821 tadi ya, pemotongannya. Nah, kita masukkan saja penghasilan itu dalam nilainya tidak ada. Nah, ini diambil dari 1770 lampiran 1. Tadi bagian A tidak ada ya. Nah, ini penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, ini khusus ini kita ambil dari lampiran 1. Lampiran 1 bagian A. Nah, ini kalau ada tadi lampiran 1 sudah kita isi ya. Nah, ini lampiran satunya. Nah, ini lampiran 1 bagian A. Nah, di sini oleh karena itu kita mengisi dulu lampiran yang belakang. Ya. Di lampiran 1 bagian A. Nah, ini bagian A, penghasilan itu dalam negeri lainnya. Nah, seandainya nanti di sini ada, ya otomatis akan terambil di depan sini tadi. Nah, akan terambil di sini ya, di penghitungan penghasilan itu di nomor 2 ini. Ini dia keterangannya. Karena di sini tadi kita kosongkan, kosong ya, karena tidak ada penghasilan lain dalam negeri lainnya, berarti kosong di sini. Penghasilan itu dalam luar negeri juga tidak ada di sini. Kemudian penghasilan netonya jumlahnya kita total saja, nomor 1, 2, 3. Nah, ini kalau ada zakat ya, zakat tadi kalau dia terima, maka tadi akan dikurangkan di sini. Karena ini tidak ada, jadi kosong, ya, sehingga jumlah penghasilan itu setelah pengurangan zakat, sumbangan keagamaan, sifat wajib itu. Ini kalau dia di sini kalau anu ya, sorry, zakat tadi di lampiran yang bukan objek pajak di sini. Oh, sorry, untuk yang di sini kalau Raka menyumbang ya, ada zakat atau sumbangan wajib keagamaan, khususnya umat Muslim ya, biasanya ada sumbangan, tapi yang sifatnya resmi bisa dimasukkan di sini untuk kita kurangkan dari penghasilan untuk menghitung penghasilan netonya. Karena di sini, sorry ini bukan zakat yang diterima Raka, tapi kalau Raka mengeluarkan zakat ya, atau sumbangan keagamaan. Jadi bisa dikurangkan di sini. Jadi kalau Raka misalnya mengeluarkan zakat 500.000 misalnya, bisa dikurangkan dari untuk menghitung penghasilan netonya di sini ya. Jadi misalnya ada zakat Raka 420.000 misalnya dikeluarkan. Dan berarti di sini nanti penghasilan netonya 79420 dikurangkan dengan zakat ini, sehingga penghasilan netonya nanti tinggal 79 juta. Ya, jadi bukan zakat, bukan sumbangan apa namanya, bukan sumbangan objek pajak, bukan di sini. Jadi ini zakat atau sumbangan yang dikeluarkan Raka ya, yang sifatnya resmi sesuai aturan pemerintah. Nah, karena Raka anggap saja tidak mengeluarkan zakat di sini, tidak ada datanya, saya kosongkan saja. Sehingga jumlah penghasilan netonya totalnya 7.420. Kemudian di bagian B ini penghitung penghasilan kena pajaknya. Jadi di sini penghasilan kena pajaknya berarti penghasilan itu dikurangi PTKP. PTKP-nya tadi K1 berarti 63 juta, sehingga penghasilan kena pajaknya, ini ada rumusnya, baris ke-6 kurang 7, 16 juta 420. Nah, ini kita hitung pajaknya ya. Jadi karena di sini tahun 2017, berarti masih menggunakan tarif yang lama ya. Ada 4 level ya. 5%, 15%, 25%, dan 30%. Sehingga PPh terutangnya di bagian C ini PPh terutangnya 821.000. Seandainya ini menggunakan tarif yang baru mulai Januari 2022, mungkin angkanya beda di sini. Ya.
Atau kalau masih levelnya masih sama, mungkin sama ya. Tapi untuk perbedaannya, untuk tarif yang baru itu 60 juta pertama dikali 5%. Kalau yang tarif lama kan 50 juta pertama dikali 5%. Ya, kalau kita menggunakan tarif yang baru mungkin berbeda di sini. Nah, ini kita hitung penghasilan netonya. Ya. Ini sebetulnya rumus ya, tinggal kalau ada penjumlahan biasanya kalau di SPT atau EFOM itu otomatis langsung keluar sendiri. Karena di sini manual berarti kita harus mengurangkan sendiri di sini. Jadi PPh terutang tarif pasal 17 ini yang ada apa namanya untuk tarif yang lama ya, masih lama. Berarti tarif pasal 17 dikali angka 8 di sini ketemu 821.000. Jadi untuk 50 juta pertama dikali tarif 5% dulu ya. Kemudian di sini pengembalian pengurangan pasal 24 kalau ada, tidak ada, kalau tidak ada kita kosongkan. Jumlah PPh terutangnya baris 9 tambah 10 tetap 821.000. Jadi ini untuk tarif pasal 17 untuk OP ini progresif ya. Jadi untuk tarif yang lama 4 level, tarif yang baru ada 5 level. Yang tarif yang baru kan tarifnya 5%, 15%, 25%, 30%, dan tarif 35%. Jadi masih menggunakan tarif yang lama. Ini progresif tapi yang 4 level gitu ya. Sehingga di sini PPh terutangnya ketemu 421.000. Nah, di sini kita hitung untuk kredit pajaknya kalau ada. Di sini kredit pajaknya berdasarkan bukti potong itu bisa kita kreditkan di sini. Bukti potong itu berarti kita kurangkan saja sehingga nanti di sini PPh yang harus dibayar sudah nihil. Nah, di sini baris ke-12 PPh yang dipotongkan atau dipungut oleh pihak lain sebesar 821.000. Nah, ini gunanya bukti potong di sini kita masukkan di SPT. Ya, sehingga tadi sudah dipotong 821.000 berdasarkan bukti potong tadi dimasukkan di sini, sehingga PP yang harus dibayar oleh Raka sudah nihil, tidak ada lagi. Jadi bukti potongnya harus diminta ya, dan harus diberikan oleh pemberi kerja kepada wajib pajak. Jumlah kredit pajak yang dibayar sendiri tidak ada, pasal 25 tidak ada, karena dipotong langsung ya. Kemudian B dan C juga tidak ada, sehingga jumlah kredit pajak di sini untuk A, B, C baris ke-14 ini tidak ada. Sehingga di sini di baris di bagian E ini agak terlalu kecil. Nah, di bagian E ini PPh kurang bayar atau lebih bayarnya ini tinggal dihitung saja. Jadi di cross PPh yang harus dibayar sendiri pasal yang kurang bayar. Nah, karena di sini PPh terutang dan yang dipotong sudah sama, berarti di sini PPh yang terutang kita cross pasal 29 tidak ada ya. Nihil di sini ya. Jadi dikurangkan saja baris ke-13 dikurang baris ke-15 ya. Dilihat saja baris ke-13 baris ke-13 ini sorry. Dikurangi baris ke-15 ya. Nihil berarti tidak ada di sini. Berarti tidak ada PP kurang bayarnya. Kalau ada kurang bayar dibayarkan di sini ya, ditulis tanggalnya, berdasarkan e-billingnya berapa, tanggal berapa di e-billing, kalau tidak ada kosongan. Kemudian di F ini angsuran PP pasal 25 saya kosongkan saja ya. Karena biasanya dibayar di akhir tahun atau dimasukkan saja bisa seandainya mau dimasukkan PP pasal 25 angsurannya berapa tinggal dimasukkan di sini. Jadi penghitungannya jumlah pada angka 13 jumlah pada angka 13 ini ya
kalau dia bayar sendiri ya. Tapi kalau dia dipotong, ini dikosongkan saja. Pasal 25 ini dikosongkan saja kalau pemotongan. Kemudian baris ke G-nya, ini lampiran. Lampiran kalau seperlunya saja apa yang mau dilampir apa namanya disertakan, biasanya hanya bukti potong di sini. Jadi bukti potong formulir 1721 A1 atau A2 atau bukti potong pasal 29 pasal 21 tadi ya. Jadi dilampirkan bukti potongnya sebagai bukti potong ini tadi untuk yang telah dipotong oleh pemberi kerja ya. Kemudian yang terakhir di sini tanda tangan Raka jangan lupa, jadi wajib pajak, nama Raka, NPWP-nya dimasukkan, tanggal dilaporkan tanggal berapa oleh Raka, ini tanda tangannya Raka. Jadi di SPT bukan tanda tangannya Seto lagi atau bagian apa pengurus pajak di perusahaan, tapi di sini tanda tangan wajib pajak. Ya. Sampai sini dulu mungkin ada yang bertanyakan. Nah ini nanti kalau masih bingung bisa lihat di sini yang sudah ada panduannya ya di halaman eh, 1 ini ada cara pengisiannya nanti kalian pelajari lagi. Nah di sini tahun pajaknya ditulis dan seterusnya ya. Nah ini ada panduannya sudah saya tuliskan secara manual.